Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kita melanjutkan perenungan kita dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 20 hingga ayat ke-30. Judul renungan kita, Perjumpaan yang Mengubahkan. Saudaraku, kita sudah membahas tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur sejak beberapa hari ini. Kalau kita mencoba merenungkan perikop ini, sebenarnya apa sih tujuan akhir pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini? Tentu saja tujuan akhirnya adalah agar perempuan ini akhirnya tahu tentang siapakah Tuhan itu dan dia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Nah, di bagian ayat 20-30 kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sebelum akhirnya dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias. Tuhan Yesus berusaha untuk mengubah konsep ibadah dari perempuan Samaria ini. Di ayat 20 dituliskan bahwa perempuan Samaria ini mengatakan bahwa nenek moyangnya menyembah Tuhan itu di Gunung Gerazim. Dan orang Yahudi menyembah Tuhan itu di Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya menyembah Tuhan itu bukan masalah lokasi dan tempat, tapi melampaui lokasi dan tempat. Tuhan Yesus memberitahukan bahwa menyembah Tuhan itu yang paling penting itu adalah masalah bagaimana kita menyembah dan siapa yang disembah. Saya baca di ayat 23 hingga ayat yang ke-24 ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa yang Bapa kehendaki ketika kita beribadah bukan sekedar masalah tempat, bukan sekedar masalah lokasi. Memang di bagian firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita beribadah di rumah Tuhan. Dalam hal ini konteks kita sekarang itu di gereja. Namun ada hal yang melampaui itu, yang jauh lebih daripada itu, yang sifatnya spiritual, yaitu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apa artinya beribadah menyembah Tuhan dalam roh? Ini berbicara tentang bagaimana kita menyembah Tuhan, yaitu dengan segenap hati, dengan segenap keberadaan kita, dengan jiwa kita, dengan roh kita. Di mana pada saat kita beribadah kepada Tuhan, kita mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh terkonek dengan Tuhan, terrelate dengan Tuhan. Dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang keluar dari roh kita, dari jiwa kita. Bukan sekedar tubuh kita, fisik kita, mulut kita yang menyembah Tuhan. Itu yang pertama, bagaimana menyembah Tuhan. Yang kedua, menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Apa maksudnya menyembah Tuhan di dalam kebenaran? Apa artinya kebenaran? Kebenaran Bapa itu dinyatakan di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang kita alami melalui Roh Kudus. Jadi ketika dikatakan menyembah Tuhan di dalam kebenaran, artinya kita harus menyembah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita beribadah tanpa di dalam Yesus Kristus, maka ibadah itu menjadi ibadah yang sia-sia. Maka ibadah itu hanya sesuatu yang seremonial belaka. Menyembah Tuhan harus di dalam Yesus Kristus. Karena dialah Tuhan kita. Karena dialah Tuhan yang menjadi pengantara kita kepada Bapa di surga. Dialah Tuhan itu sendiri. Nah, ini adalah bagaimana menyembah Tuhan yang benar seperti yang Tuhan Yesus jelaskan. Untuk mengubahkan konsep yang salah dari perempuan Samaria ini dan mengubahkan konsep kita yang salah dalam beribadah. Kita di masa pandemi ini dalam ibadah tidak harus dalam gedung gereja jika tidak memungkinkan. Artinya kita bisa aja beribadah di tempat kita masing-masing. Karena yang Tuhan inginkan yang jauh lebih penting dari itu adalah sikap hati kita, roh kita. Dan kita lakukan semua itu di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan hal ini kepada perempuan Samaria ini, dia mengatakan,
Ya, saya tahu. Saya sudah mendengar kabar bahwa akan datang Mesias yang bernama Kristus itu. Dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Dia berharap ada Mesias yang memberitahukan, menjelaskan segala sesuatu kepadanya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia. Tuhan Yesus memberitahu bahwa dialah Mesias itu. Dialah Kristus itu. Dialah juru selamat itu. Dan hanya kepada dia, di dalam dia kita harus beribadah. Jadi Tuhan Yesus sudah meluruskan tentang bagaimana beribadah. Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dialah Mesias itu yang harus disembah itu, Kristus itu. Ketika mendengar itu, perempuan ini kemudian pergi dan memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang di kampungnya. Ini menjadi suatu perubahan yang luar biasa dalam hidup perempuan itu dan hidup orang-orang di daerahnya di Samaria. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki sikap hati yang benar dalam ibadah? Sudahkah kita sungguh-sungguh yang kita sembah dalam ibadah adalah Tuhan? Mari kita mengoreksi diri kita. Kiranya kita benar di dalam sikap kita dan kita menyembah Tuhan, mengalami Tuhan dalam ibadah kita. Dan ujungnya kita mengalami perubahan seperti seorang perempuan Samaria. Memuliakan Tuhan, memberitakan tentang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ku puji dia, dia diagungkan.